Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video aku. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai pelayanan yang wajib diberikan bidan kepada ibu hamil. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku saranin nonton dulu biar tahu informasinya berkesinambungan. Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang keenam, ada screening status pemberian imunisasi tetanus toksoid dan pemberian imunisasi tetanus toksoid. Screening pemberian imunisasi tetanus toksoid ini dilakukan pertama kali saat kunjungan. Tujuan pemberian imunisasi tetanus ini untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum. Pemberian imunisasi tetanus dilakukan sebanyak 5 kali. Pada ibu hamil, pemberian imunisasi tetanus dilakukan sesuai standarnya. Di buku KIA, ini sudah dijelaskan di halaman 2 mengenai status imunisasi dan rentang waktunya. Jarak dari TT1 ke TT2 itu 1 bulan dan lama perlindungannya itu 3 tahun di TT2, dan jarak dari TT2 ke TT3 itu 6 bulan dengan waktu perlindungan 5 tahun, dan jarak dari TT3 ke TT4 itu 1 tahun dengan lama perlindungan itu 10 tahun, dan jarak dari TT4 ke TT5 itu 1 tahun, lama perlindungannya itu seumur hidup. Nah, karena pentingnya imunisasi TT ini, diharapkan kepada teman-teman ini jujur. Kalau misalnya nanti ditanya sama tenaga kesehatan, terus kita lupa nih udah berapa kali, lebih baik jujur lupa gitu. Karena kenapa ini tuh penting banget bagi kita, bagi wanita gitu kan, untuk mencegah terjadinya infeksi tetanus neonatorum gitu. Jadi kalau misalnya emang kita jujur, biar dari tenaga kesehatan juga melakukan antisipasinya gitu. Karena tenaga kesehatan akan memberikan pelayanan terbaik bagi ibu dan bayinya. Yang ketujuh, pemberian tablet zat besi atau Fe. Tablet zat besi ini mengandung Fe, di mana fungsinya adalah untuk mencegah Hb atau hemoglobin dalam tubuh tetap normal. Kenapa Hb dalam tubuh itu harus normal? Karena dengan Hb yang stabil atau normal ini bisa mencegah anemia, di mana anemia ini nanti bisa menjadi komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, atau nifas. Untuk tablet Fe diberikan minimal 90 tablet selama masa kehamilan atau sesuai atas indikasi, jadi bisa ditambah itu tapi sesuai indikasi ya. Untuk kadar normal Hb atau hemoglobin untuk wanita yaitu 12-16 gram per desiliter, dan untuk laki-laki yaitu 14-16 gram per desiliter. Menurut Oktaviani tahun 2018, selain Fe, ibu hamil juga dianjurkan untuk mengkonsumsi asam folat yaitu sebanyak 0,4 mg per hari. Namun menurut Oktaviani dianjurkan kepada ibu 3 bulan sebelum hamil mengkonsumsi asam folat sebanyak 0,6 mg per hari. Yang kedelapan, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan tes laboratorium meliputi golongan darah, Hb atau hemoglobin, proteinuria, gula darah, pemeriksaan daerah malaria, dan penyakit menular. Oke, sekarang kita bahas dulu satu-satu ya. Pertama, yaitu ada tes golongan darah. Nah, tes golongan darah ini yaitu untuk mengetahui apakah jenis golongan darah ibu. Selain itu juga agar untuk mengetahui calon pendonor agar sewaktu-waktu bila diperlukan, seperti komplikasi pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Jadi biasanya pada saat pemeriksaan kehamilan pertama kali akan ditanya siapa dari keluarga golongan darah yang sama dengan kita. Nanti itu tujuannya agar mengetahui siapa keluarga terdekat yang mempunyai golongan darah yang sama gitu. Jadi dia sebagai pendonor. Pemeriksaan laboratorium selanjutnya yaitu pemeriksaan hemoglobin. Pemeriksaan hemoglobin ini minimal 1 kali pada trimester pertama dan 1 kali pada trimester 3, dan pada trimester 2 ini dilakukan atas indikasi saja. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ibu mengalami anemia selama kehamilan. Jadi jika ibu mengalami anemia, ini akan bisa berdampak kepada ibu dan bayinya di dalam kandungan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan protein dalam urin. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat proteinuria pada ibu hamil. Protein dalam urin merupakan salah satu faktor indikator terjadinya preeklamsia. Jadi penting banget ini diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan pada trimester 2 1 kali dan trimester 3 1 kali dengan atas indikasi. Pemeriksaan selanjutnya yaitu gula darah.
Ibu yang dicurigai memiliki diabetes mellitus, ini harus dilakukan pemeriksaan minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 1 kali pada trimester ketiga. Tujuan pemeriksaan gula darah yaitu untuk mengetahui apakah ibu hamil mengalami diabetes gestasional atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan daerah malaria. Semua ibu hamil yang tinggal di daerah malaria ini dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya ini dilakukan pada kontak pertama saat kunjungan kehamilan. Dan kepada ibu hamil yang tinggal di daerah non-endemis malaria, ini dilakukan pemeriksaan malaria atas indikasi. Pemeriksaan laboratorium selanjutnya yaitu IMS. Untuk pemeriksaan IMS ini dilakukan sedini mungkin. Hasil dari pemeriksaan IMS ini memberikan 2 keuntungan, yaitu yang pertama untuk ibu dan janin, yang kedua untuk tenaga kesehatan. Keuntungan untuk ibu dan janin yaitu untuk mendapatkan penanganan secara dini dan untuk ibu mendapatkan edukasi. Dan untuk tenaga kesehatan, ini agar tenaga kesehatan bisa mempersiapkan lebih dini lagi bagaimana melakukan pelayanan. Yang ke-9 yaitu tata laksana khusus. Apabila dari hasil pemeriksaan kehamilan ditemukan kelainan yang udah dijelasin tadi dari poin 1 sampai 8 termasuk video part aku yang pertama, ini harus segera ditangani sesuai dengan standar dan kewenangan bidan, dan apabila diperlukan rujukan ini dilakukan dengan sesuai standar. Yang ke-10 yaitu temu wicara atau konseling. Konseling pada asuhan kehamilan yaitu proses bantuan atau diskusi antara bidan dengan ibu hamil yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung dalam bentuk wawancara. Nah, tujuan dari konseling ini apa? Yang pertama yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehamilan. Yang kedua, pemahaman diri ibu hamil. Yang ketiga, permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi ini diskusi antara bidan dengan ibu hamil. Yang keempat, menyusun rencana pemecahan masalah. Yang kelima, perencanaan persalinan. Yang keenam, pencegahan komplikasi atau P4K. Dan yang terakhir, menentukan KB pasca salin. Baik teman-teman, segitu dulu video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang belum nonton video aku yang part satunya, silahkan ditonton dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan yang sudah mampir ke akun aku. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe juga ya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum.